Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyaksikan ibadah live streaming kita pada hari Minggu 21 Juni 2020. Dan sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat bagi kita semua. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur pada saat ini kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada ibadah ini, diri kita akan kembali diingatkan dan juga diajak untuk menyatakan Kristus dalam kehidupan kita.
bukan hanya dalam persekutuan gereja, tetapi dalam setiap persekutuan hidup yang kita punyai. Mari kita bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus dengan bernyanyi dari NKB 5 ayat 1 sampai 2, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Yang menjadi kata pembuka bagi kita pada minggu ini yang terambil dari Yeremia 20 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Sebuah perkataan yang dipunyai oleh Nabi Yeremia di tengah pergumulan kehidupannya untuk menggambarkan kebenaran di tengah-tengah bangsanya. Ia tetap berani untuk menyuarakan kebenaran, meskipun kebenaran itu tidak semua orang mau mendengarnya. Pada peribadahan ini, kita diajak untuk menyadari dan diteguhkan untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah penolakan dan ancaman di sekitar kita. NKB 192 ayat 1 sampai 2. Kita bernyanyi, kendati hidup tenteram.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengakui dengan kejujuran diri dan rendah hati, mengakui keberdosaan kami, baik sebagai pribadi dan juga sebagai gerejamu. Kami acap kali diam saat seharusnya kami menyuarakan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami acap kali takut untuk memperjuangkan kebenaran. Kami acap kali terlena oleh keberdosaan yang ditawarkan kepada kami. Ampuni kami dan kuatkan kami untuk dapat bersaksi tentang Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan, ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus ku nyatakan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Mari kita dengar berita anugerah sebagai penguatan diri kita akan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Terambil dari Roma 6 ayat 4. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta dengan saudara. Dalam kasih yang teguh telah
Jemaat, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyediakan diri, hati, dan bahkan hidup kami Bapa untuk mendengarkan sabda-Mu, dibarui oleh-Mu, dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kami, membuat kami berani untuk menjawab tantangan, menjadi pelaku firman. Mari ajari dan bimbing kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 69 ayat 7 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ayatnya yang ketujuh. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anakku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Ayatnya yang ke-16. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutku di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Matius pasal ayat 24 sampai 39 yang memberitakan demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Pagi ini kita mendapatkan sebuah tema yang menantang keberanian Bapak Ibu Saudara dan juga bahkan saya untuk melakukannya. Tema hari ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Dari temanya sendiri terdengar klise ya, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Tetapi di dalamnya dan bacaan yang ada di dalamnya akan membuat kita menjadikan tema ini sebagai tema yang akan terus menggugat keberanian kita, akan terus memaksa kita untuk berani, akan terus mempertanyakan sampai mana dan sampai sejauh mana keberanianmu. Bicara soal kebenaran Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu relatif banget ya. Sesuatu yang saya yakini sebagai kebenaran belum tentu diterima orang lain sebagai kebenaran, gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Ketika ada orang yang bicara mengenai kebenaran, mungkin saya tidak akan bisa terima karena itu bertentangan dengan kebenaran yang saya yakini. Itu sebabnya menyatakan kebenaran bisa mempersulit hidup seseorang. Kita ingat zaman Orde Baru lah, ya. Orde Baru itu kan hati-hati banget kalau ngomong. Salah ngomong dikit, gak ada tuh zaman Orde Baru demo-demo di depan istana, demo di depan gedung MPR DPR. Wah, gak berani orang. Kenapa gak berani? Coba aja ngomong sekarang, besok udah gak ada. Ya, mau dicari kemanapun gak nemu. Mau nyari jenazahnya gak ada. Tiba-tiba ngilang kebenaran. Sehingga yang namanya menyatakan kebenaran itu bisa membuat seseorang ada di dalam posisi sulit dan bahkan terkadang taruhannya adalah nyawa. Dan itu yang kita dapat di dalam semua inti bacaan yang kita punya hari ini. Mulai dari kita lihat dari kata pembuka bicara soal Yeremia. Yeremia adalah seorang yang mengaduh sama Tuhan. Ya, dia mengaduh, bukan mengadu, tetapi dia mengaduh. Tuhan, saya gak mau loh. Saya gak mau disuruh, saya gak mau diutus, tapi Tuhan yang utus kan. Nah sekarang saya kayak gini. Saya diperlakukan dengan buruk, saya dikejar-kejar, saya mau dibunuh orang. Yeremia mengadu. Dia disuruh menjadi penyambung lidah Allah, menyatakan kebenaran, tetapi taruhannya adalah hidupnya. Yeremia di kata pembuka tadi. Lalu kemudian kita lihat di Mazmur. Mazmur itu pun isinya adalah permohonan belas kasihan dari orang-orang yang mengalami kesukaran karena mereka hidup takut Allah. Mereka menyatakan kebenaran tetapi itu memposisikan mereka di dalam kondisi yang sulit. Itu sebabnya orang-orang yang menyatakan kebenaran mencari dan memohon belas kasihan Allah. Tolong kasihani aku Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku tercela. Mereka memohon belas kasihan Allah karena mereka tahu saat mereka hidup untuk mengikuti apa yang Allah mau, memberitakan apa yang Allah inginkan, hidup mereka penuh kesukaran. Lalu kita punya Injil. Bacaan Injil yang kita punya saat ini adalah konteksnya adalah murid-murid memilih 12 murid
Tuhan Yesus memilih 12 murid lalu kemudian mengutus mereka. Tuhan Yesus saat mengutus para murid, Tuhan Yesus udah wanti-wanti. Kamu gak boleh bawa apa-apa. Pergi kemanapun kamu, dan ketika kamu diterima maka itu akan menjadi baik. Ketika kamu tidak diterima, pergilah dari tempat itu. Kebaskanlah debu di kaki. Tapi kamu tidak boleh membawa bekal apapun karena orang-orang harus belajar untuk menerima kamu. Tetapi kemudian Yesus sangat tahu bahwa apa yang dia sampaikan kepada murid-murid dan yang akan murid-murid sampaikan kepada orang lain itu bisa membuat para murid ada dalam ancaman. Nyawa mereka menjadi taruhan. Apa yang Yesus sampaikan itu di luar kebiasaannya orang Yahudi. Apa yang Yesus sampaikan itu di luar pengajarannya para ahli-ahli Taurat Yahudi atau bahkan guru-guru agama. Apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid untuk disampaikan kepada banyak orang, itu bisa membuat mereka ada di dalam bahaya. Itu sebabnya bacaan yang tadi kita baca adalah motivasi yang Tuhan Yesus berikan. Ya, kalau bahasa kita sekarang mah pahit-pahitnya lah. Tuhan Yesus dari awal Tuhan Yesus sudah sampaikan, kamu mau ikut saya, resikonya banyak. Kamu mau melakukan sesuatu bagi saya, hidupmu jadi taruhan. Tapi saya aja ngalamin, saya aja diperlakukan dengan buruk, kamu pun juga akan mengalami hal yang sama. Tapi gak usah takut. Kamu jauh harus lebih takut kepada yang bisa membuat kamu ada di neraka ketimbang mereka yang cuma bisa ngapa-ngapain tubuh. Tuhan Yesus membantu mereka untuk berani agar para murid ini ketika mereka harus pergi berhadapan dengan ada begitu banyak orang dan begitu banyak kemungkinan yang mengancam jiwa mereka, namun mereka akan terus menyatakan kebenaran dengan berani. Kenapa? Karena mereka tahu yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang harus semua orang tahu. Dan bahwa apa yang mereka jalani pun menggambarkan apa yang mereka beritakan. Nah, sampai di sini kita udah dapat gambaran nih. Kalau tadi temanya adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Kebenaran itu relatif. Dan karena kebenaran itu relatif, seringkali orang yang menyatakan kebenaran dia akan ada dalam posisi sulit. Tetapi hari ini Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid dan juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, gak usah takut ketika menyatakan kebenaran. Benar ada harga yang harus dibayar. Benar akan ada orang yang tidak menyukai kita. Benar akan ada orang yang mungkin memutuskan hubungan dengan kita. Benar bahwa akan ada orang yang mungkin akan memfitnah kita. Tetapi tidak perlu takut, karena yang jauh lebih penting adalah kebenaran itu diberitakan. Namun tetap kita ingat bahwa pahit-pahitnya ada. Siap untuk menyatakan kebenaran, pikirkan juga pahit-pahitnya. Jadi, kalau ada orang yang dengan mudah, dengan enteng, atau anak-anak yang akan di-CD, ya, dengan mudah waktu nyari lagu buat dinyanyikan saat mereka diteguhkan, lalu kemudian mereka dengan mudah memilih lagu saya mau ikut Yesus. Gampang lah, itu lagunya kita semua udah pada tahu, ya, nyanyi yang itu aja biar nggak usah latihan-latihan, langsung aja seret jadi. Hati-hati waktu kita dengan mudah mengatakan dan menyanyikan, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, beneran mau ikut Yesus? Beneran bersedia menderita dalam dunia? Beneran mau ikut Yesus tidak 1-2 hari atau tidak saat langit cerah? Beneran mau ikut Yesus dalam segala hal? Dalam masa pandemi ini banyak orang susah.
Tetapi yang saya amati adalah ada orang-orang yang di tengah kesusahannya mereka tetap mampu untuk melihat sisi baik. Dan mereka itu bertahan. Rumah tangga mereka bertahan. Hidup mereka bertahan. Anak-anak mereka tumbuh dan sehat jiwanya. Tetapi ada beberapa orang yang ketika ada di dalam kondisi sulit, mereka goyah. Menderita dalam dunia sampai selama-lamanya tidak lagi menjadi sesuatu yang menjanjikan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang lah, ya, sebut saja Ibu Mawar. Bukan orang Pulau Mas, jadi orang Pulau Mas aman. Nanya, anak saya gak bisa diambil rapotnya, oke? Udah uang sekolahnya belum terbayar sekian bulan. Oke. Bisa dibantu nggak? Udah dibantu ini orang. Ya, sampai bulan Desember udah dibantu anaknya tiap bulan rutin. Tetapi lalu kemudian nanya lagi, yang tiap bulan dikasih itu kurang. Jadi bisa nggak 3 bulan sekalian deh dirapel biar saya bisa bayar. Waduh, usaha dagang, cari pelanggannya di grup WA orang tua, udahlah masukin. Dagangnya ngejebak, yang dipesan nggak ada, pakai yang lain. Ini ada ini, yang dipesan sama ibu nggak ada, adanya ini, bayarin aja deh buat sekolah anak saya. Ngejebak, padahal lagi dagang. Membuat orang menjadi tidak simpatik, nggak ada lagi yang mau pesen, bingung lagi sekarang. Akhirnya mulai minjem duit, kesana kemarin nggak ada yang dapet. Ya, terakhir minjem sama pendeta, dikira pendeta senyum-senyum tandanya dia duitnya banyak. Ya, Bu pendeta pinjem duit. Ntar nanti kalau bantuan yang dari gereja itu datang, saya bayarin deh, cicil-cicil deh ke pendeta deh. Buset. Ya, pendeta senyum. Pendeta menguatkan jemaat bukan berarti pendetanya nggak susah. Tetapi ada orang-orang yang kemudian berpikir bahwa dia sah-sah saja. Setelah dia menghubungi itu kemudian dia mulai bilang, Bu pendeta, ada nih yang mau bantuin bayar uang sekolah anak saya sama bayarin ini. Tapi saya pindah agama. Waduh, pagi-pagi udah dapat WA kayak gitu ya kan? Belum sarapan, mau pindah agama. Oh oke. Saya balasnya gimana ya? Oh, menurut ibu Tuhan sepadan ya sama uang segitu? Ya ibu yang jawab lah. Habis gimana dong pendeta, saya udah menderita, bla 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 bla. Kebenaran ada yang mau pindah. Jadi maksudnya kalau pendeta nggak bantu saya pindah agama. Jadi nanti kalau di agama yang baru saya kasih kesaksian. Nih orang Kristen kalau bantu pendetanya kagak mau bantu. Kalaupun bantu setengah-setengah. Jadi saya pindah agama deh. Bagaimana dengan kata-kata kita tadi? Saya mau ikut Yesus, saya mau menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus selama-lamanya, tidak untuk 1-2 hari. Tidak untuk sebelum pandemi. Lalu pandemi saya pindah dulu nyari nyaman. Lalu kemudian saya balik lagi kepada Tuhan kalau pandeminya sudah berakhir. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mudah kita menyanyikan bahwa aku mau ikut Yesus dan aku bersedia menderita. Tetapi ketika penderitaan itu menghampiri, berapa banyak dari kita yang akan diteguhkan untuk tetap bertahan, menyatakan kebenaran di dalam Kristus. Bahwa di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadi orang-orang yang tetap taat di dalam usaha yang kita lakukan. Tuhan Yesus mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tetap taat ketika kita mengupayakan semua jalan keluar agar bertahan di dalam masa pandemi. Ketika kita diminta untuk tetap hidup lurus dan ketika kita merasa ada di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara dan saya yang akan tetap bersedia mengikuti kebenaran yang Yesus minta untuk kita lakukan dan bahkan mewartakannya kepada orang lain. Seberapa banyak hidup Bapak Ibu Saudara dan saya bisa memotivasi orang lain yang juga ada dan terkena dampak pandemi ini dan mereka pun juga bisa bertahan untuk tetap menjadi seorang anak Tuhan.
Karena itu mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mengingat lagi semua pergumulan dan kesusahan dan kesulitan yang kita lewati. Kita mengingat lagi buat Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan berbagai macam jalan keluar yang di luar Tuhan. Pakai momen ini untuk tanpa Bapak Ibu Saudara dan saya berteriak kepada orang mengenai kebenaran Kristus, namun mereka akan melihat kita menjalaninya. Kita menolak tawaran untuk menjadi lebih mudah hidupnya, tetapi kita hidup di luar Tuhan. Kita menolak tawaran untuk menjadi tidak taat demi hidup yang nyaman. Kita sungguh-sungguh melakukan apa yang tadi kita nyanyikan. Meskipun saya susah, menderita di dalam dunia, tetapi saya mau ikut Yesus. Bukan hanya untuk 1-2 hari, bukan hanya untuk 1-2 tahun, tetapi sampai selama-lamanya. Selamat terus menyatakan kebenaran Kristus kepada semua orang di tengah masa yang sulit ini, melalui hidup Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masinglah hendak berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau ada dan bersama-sama dengan kami di dalam masa sulit yang kami hadapi saat ini. Dan pemeliharaanmu tidak putus bagi kami, kesabaran, rezeki, berkat, tetap Bapa beri bagi kami. Bapa yang baik, kami berdoa bagi seluruh pemerintah kami, dari pusat sampai daerah ketika mereka menangani pandemi COVID-19. Bapa menolong memberikan hikmat bagi mereka, sehingga sekalipun berkali-kali usaha mereka tidak dihargai, tetapi biarlah mereka terus berjuang, terus berupaya, terus mencoba mencari tahu apa lagi yang bisa dibuat. Dan kami percaya hikmat itu akan mereka terima ketika Bapa berkenan memberikan itu bagi mereka. Kami mau berdoa bagi semua orang yang merawat orang-orang yang sakit dan berjuang untuk terus ada bersama-sama dengan mereka yang lemah tubuhnya. Bapa memberkati setiap petugas medis, keluarga mereka, dan bahkan setiap orang yang sedang dirawat. Kami percaya Bapa bahwa Bapa akan lindungi mereka, melindungi keluarga mereka, memulihkan mereka yang sakit, sehingga mereka juga dapat berkumpul lagi dengan keluarga mereka dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap memuliakan nama-Mu. Kami berdoa menyerahkan gereja di tengah-tengah dunia yang masih harus terus menjalankan tanggung jawab pelayanannya dalam situasi ini.
Bapa beranikan gereja untuk terus dapat melakukan panggilannya, walaupun ada di tengah situasi yang sulit. Percaya bahwa ketika kami mewartakan kebenaran Kristus tanpa rasa takut, maka kami membuktikan dan sedang kami saksikan kepada dunia bahwa kebenaran yang ada di dalam Kristus membuat orang tidak lagi memikirkan dirinya, tetapi berjuang agar setiap orang tahu dan menjalani kebenaran menurut Kristus. Bapa yang baik, kami berdoa menyerahkan kami Jemaat GKI Pulau Mas dan juga Bajem Harapan Kita. Engkau berkenan untuk memberkati, menolong setiap usaha dan upaya agar pelayanan tetap dapat dilakukan dalam situasi ini. Beri hikmat, beri perlindungan, sehingga setiap mereka yang berjuang untuk menghadirkan pelayanan bagi jemaat ini, mereka tetap ada di dalam penjagaan, pemeliharaan, perlindungan. Bagi jemaat kami yang sakit, kami mohon Bapa, pulihkan dan sembuhkan. Biarlah kesembuhan dari sakit menjadi pengalaman iman bagi mereka yang sakit pun keluarganya. Kami mendoakan setiap jemaat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi ini. Ya Bapa, Engkau sumber jalan keluar. Namun di atas segalanya, Engkaulah kekuatan untuk kami bertahan. Sehingga di dalam upaya kami untuk bertahan, sekalipun ada berbagai macam hal yang harus kami hadapi, kehilangan penghasilan, pengurangan penghasilan, atau bahkan ketika kami tidak mendapatkan apapun dari hasil kerja keras kami, namun kami akan bertahan dan kuat di dalam Engkau. Yang di dalam segala ketidakpastian, namun kami mengalami dan merasakan kepastian di dalam-Mu. Kami berdoa bagi setiap badan pelayanan di GKI Pulau Mas, untuk setiap anak-anak Tuhan yang Kau percayakan dalam jabatan gerejawi, Bapa memampukan, sehingga mereka tanpa rasa takut akan terus mengupayakan pelayanan terbaik bagi jemaat ini. Minggu yang baru ini Bapa, kami serahkan hidup kami padamu, supaya biar di minggu yang baru ini kami menunjukkan hidup yang mewartakan kebenaran Kristus bagi setiap orang yang memerlukan. Semua doa, syukur dan permohonan kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, namun sebelumnya sebagai dasar nats persembahan kita yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Terima kasih ya Tuhanku atas kasih pemberian.
marilah kita membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai bagian dari ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya dengan dekapan Roh Kudus para pribadi yang akan mengelola persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah gerejamu melalui program-program yang dipunyai dapat mewartakan kabar keselamatan di dunia ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Beranilah dalam menyampaikan kabar kebenaran dimanapun kita berada, karena kita tidak sendiri. Tuhan menyertai diri kita. Nyatakan Kristus dalam setiap perjalanan kehidupan yang kita punyai. Mari kita bernyanyi dari NKB 204 ayat 1, 2, dan 4 di dunia yang penuh cemar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah sahabat
bagi sesama di dunia ini. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.